Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur, menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment, investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini, kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan atau tidak lebih dari aset kita, ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar dan beliau diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Ya, kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman, nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu, maaf ya, BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya, dia mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi Jemaat Rock, selamat bergabung dalam ibadah kami. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya teknologi yang begitu maju, kita bisa live stream dari gereja dan Anda bisa nonton di rumah. Jadi mari kita mulai ibadah kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian yang pertama, Thank You Lord.
a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. He is wonderful, He is powerful. Mari kita naikkan pujian kedua, Beautiful One. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Powerful, powerful, so powerful, your glory fills the skies, your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love, because nothing on earth is as beautiful as you. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love, because nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my
Halo semua, saya menyapa setiap Anda yang beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini di Gereja Rock Philadelphia. Kalau ini pertama kali Anda beribadah bersama dengan kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mungkin Anda main-main social media dan Anda melihat teman Anda men-share video ini dan akhirnya Anda menonton. Dan sekali lagi, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk memimpin gereja di Rock di kota Philadelphia ini. Saya senang sekali bertemu dengan Anda. Tentu saja untuk semua dari Anda yang menganggap gereja ini adalah rumah atau keluarga Anda, rumah ibadah Anda, kami mengucapkan juga selamat beribadah pada hari ini. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita bisa berdoa sama-sama pada pagi hari ini. Dari apa yang terjadi di Texas, kalau Anda mendengar berita di mana listrik mati dan ada begitu banyak power yang mati, lalu yang di Indonesia pun dari banjir saudara yang terjadi di Jakarta, begitu juga dengan orang-orang yang mata pencahariannya sangat terpengaruh karena apa yang terjadi dalam setahun terakhir ini, COVID-19 dan sebagainya. Kita akan berdoa bersama-sama, tapi sebelum itu sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda, kami juga selalu ingin mengucapkan terima kasih atas semua pemberian Anda. Apa yang Anda berikan di tempat ini, inilah yang memungkinkan kami sebagai gereja untuk bisa menjalankan misi kami, memberitakan tentang kabar baik tentang Yesus, menjadi berkat bagi komunitas di sekeliling kami semua. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesetiaan Anda memberi, kesetiaan Anda menabur benih pemberian Anda di tempat ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersatu hati dengan semua dari kami yang berdoa pada saat ini, yang beribadah pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang ada di daerah Texas yang mengalami snowstorm dan ada begitu banyak listrik yang juga mati dan di dalam cuaca yang dingin. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Kami berdoa Tuhan biar ada biar kasih dan sukacita Tuhan melingkupi mereka semua, sehingga mereka bisa bersukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di Indonesia, di Jakarta yang mengalami banjiran, dan teman-teman pengusaha atau pedagang-pedagang yang pemasukan mereka terpengaruh karena apa yang terjadi, baik karena banjir maupun karena COVID-19 yang sudah terjadi dalam 1 tahun belakangan ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami datang kepadamu biar Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau berikan hikmat kepada kami Tuhan sebagai gerejamu untuk tahu bagaimana kami bisa menjadi berkat untuk mereka semua. Tuhan, terima kasih atas seluruh jemaat dan seluruh orang-orang yang begitu bermurah hati menabur benih di tempat ini, begitu bermurah hati setia memberi di tempat ini. Kami mengucap syukur atas mereka semua. Kami berdoa biar kami semua bisa sadar bahwa pengetahuan yang kami punya, kesehatan yang kami punya, pekerjaan yang kami punya, semua berasal daripada Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan taruh di dalam tangan kami ini merupakan hal yang telah Engkau percayakan. Oleh sebab itu jadikan kami semua hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang tahu bagaimana kami harus mengelola apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian berikutnya, lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai
dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sebelum kita berdoa, pujian yang baru kita nyanyikan itu tertulis di kitab Mazmur. Dikatakan, tenanglah, maka kamu akan tahu bahwa aku adalah Allahmu. Be still and know that I am God. Sesuatu ungkapan yang menarik, saudara. Sepertinya penulis Mazmur ini sedang memberitahu kepada kita, kalau kita hidup itu lari ke sana ke sini karena kita terlalu sibuk, maka kita nggak akan bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Makanya dia bilang, be still, tenanglah, diamlah. Ketika kita belajar tenang dan diam, disitulah kita akan benar-benar mengenal siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Dan ini bukan berbicara hanya untuk 1 kali, 2 kali, seminggu sekali, tetapi ini mengajarkan kita setiap hari dalam kehidupan kita untuk menyisihkan waktu di mana kita tenang. Kita nggak berusaha lari ke sana ke sini, kita nggak penuhi kalender kita dengan kesibukan, melainkan kita belajar tenang beberapa saat setiap hari. Dan dari situlah penulis Mazmur itu bilang, kamu akan benar-benar mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, yuk kita doa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baik ini. Kami boleh mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama dimanapun kami berada, kami di rumah, kami di tempat kerja, atau dimanapun kami ada, Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menjamah setiap kami, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, biar Tuhan menyentuh hati dan kehidupan setiap kami. Kami percaya, Tuhan, saat-saat inilah di mana Tuhan bisa mentransformasi dan merubah kehidupan setiap kami. Saat-saat inilah Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami hari ini ingin buka hati kami lebar-lebar. Kami buka pikiran kami. Dan Roh Kudus, kami undang Engkau untuk menjamah setiap kami. Tuhan, kami undang Engkau untuk berbicara kepada setiap kami. Dan tentu saja kami minta hikmat Tuhan supaya kami bisa tahu apa yang harus kami perbuat atau kami lakukan dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Engkau tolong keterbatasan hamba-Mu ini, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, terutama hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau lakukan sesuatu yang hanya Tuhan bisa lakukan pada saat ini. Tuhan berbicara Tuhan katakan sesuatu kepada setiap kami seperti apa yang Engkau mau lakukan dan apa yang Engkau mau katakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Berbicara kepada setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.
Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Sekali lagi saya menyapa setiap Anda yang beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Langsung aja saudara, saya ingin mengajak Anda hari ini mungkin untuk mengawali firman Tuhan pada hari ini, untuk berimajinasi dengan saya. Bayangin kalau Anda semua hidup pada waktu zaman Yesus di abad pertama. Terus Anda diajak taruhan sama teman Anda. Taruhannya ini saudara. Di antara ketiga hal ini, yang mana yang Anda pilih sebagai sesuatu yang bertahan paling lama di dunia ini? Nah, Anda disuruh taruhan, Anda pilih 3 hal ini, mana yang akan bertahan paling lama di dunia ini? Yang pertama adalah kerajaan Romawi yang begitu hebat, yang begitu kuat dan berkuasa di seluruh dunia. Pilihan yang kedua yaitu agama Yahudi kuno yang pada waktu itu mendominasi dunia pada saat itu dengan bait Allahnya yang begitu megah, saudara. Atau pilihan yang ketiga adalah seorang tukang kayu dari kota Nazaret namanya Yesus. Dan dia memberitahu kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang Mesias atau juru selamat. Saya tahu Anda semua adalah orang-orang yang sibuk, makanya Anda nggak punya waktu untuk memikirkan ini. Tapi bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Di mana lebih dari 2 miliar orang pada hari ini di seluruh dunia menyebut diri mereka pengikut Yesus. Yesus memulai pergerakannya 2000 tahun yang lalu sampai hari ini ada 2 miliar orang lebih yang menyebut diri mereka pengikut Yesus. Sedangkan kerajaan Romawi yang waktu itu menguasai dunia, kita sudah nggak tahu kemana mereka. Bahkan di dalam dunia kekristenan, kerajaan Romawi itu cuma menjadi catatan kecil atau footnote dari kekristenan, saudara. Dan agama Yahudi kuno yang mendominasi pada saat itu dengan dengan bait Allah, dengan gedung ibadahnya yang megah, sudah nggak tahu kemana, sudah hilang, saudara. Jadi kayaknya kalau kita taruhan pada saat itu, kita pasti kalah, saudara, karena kita akan memilih hal yang sama. Sekali lagi Anda bisa bayangin gak sih, seseorang seperti Yesus yang gak punya daerah kekuasaan, yang gak mempunyai kekuatan militer, yang gak mempunyai posisi atau otoritas, tapi pengaruhnya, dampaknya bisa bertahan sampai hari ini, 2000 tahun setelah dia memulai pergerakannya. Bahkan hari ini lebih besar daripada 2000 tahun yang lalu. Nah, makanya hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bicarakan dalam beberapa minggu terakhir. Kita sebagai gereja berkomitmen untuk menghabiskan 3 bulan pertama di tahun baru ini untuk fokus kepada kehidupan Yesus. Kita mempelajari kehidupan Yesus dari dia memulai pelayanannya sampai di mana dia disalibkan dan akhirnya bangkit dari kematian. Dan topik yang akan kita bahas sama-sama hari ini adalah ini, saudara. Leading
great. Leading great. Atau memimpin dengan hebat. Atau pemimpin yang hebat. Ada banyak dari kita mungkin yang gak pernah berpikir untuk menghubungkan Yesus dengan topik kepemimpinan. Ya kan, biasanya kalau kita membayangkan figur Yesus, kita membayangkan figur sebagai figur sejarah atau tokoh agama, saudara. Nggak banyak dari kita yang menghubungkan antara Yesus dengan topik kepemimpinan. Tetapi sekali lagi, apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus capai dengan waktu yang begitu singkat, hanya sekitar 3 tahun, tapi dampaknya bisa dirasakan dalam 2000 tahun terakhir. Gini aja deh, kita bayangin gini. Misalnya Anda dikasih project sama bos Anda atau sama seseorang. Nih, ada project, kamu pilih 12 orang sebagai tim kamu, dan pastiin project ini akan bisa bertahan selama 2000 tahun, dan kamu cuma punya waktu 3 tahun. Kira-kira bisa gak Anda? Nah, seharusnya saudara, hal ini membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana kita bisa berdampak atau berpengaruh? Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan sehingga dampak dan pengaruhnya bisa bertahan selama 2000 tahun lebih? Karena saya yakin gini, di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan Anda, pelayanan Anda, di dalam hidup Anda semua ingin melakukan sesuatu yang berarti dan berdampak dan berpengaruh. Saya yakin itu. Apalagi kalau Anda adalah anak-anak muda yang mungkin lagi serius-seriusnya mengejar karir Anda, sedang membangun karir Anda ada di dunia profesional hari ini. Setiap hari Anda berkarir, Anda membangun tim, Anda memimpin orang-orang, Anda mencoba untuk menghasilkan sebuah hasil, saudara. Nah, seharusnya kalau itu Anda harus punya rasa ingin tahu bagaimana ya cara Yesus bisa melakukan ini. Sekali lagi, cuma dengan 12 orang dalam waktu 3 tahun, tapi apa yang dia lakukan bisa bertahan sampai hari ini. Dampaknya bahkan besar dan pengaruhnya sangat besar sampai hari ini. Mungkin pertanyaan yang simpelnya gini. Apa ya gaya kepemimpinan Yesus? Apa sih prinsip kepemimpinan Yesus? Nah, hari ini kita akan temukan jawabannya. Dan saudara, saya mau katakan ini yang saya tahu pasti. Kalau Anda punya orang-orang di sekeliling Anda, atau pemimpin-pemimpin di sekeliling Anda yang Anda hormati, yang Anda terinspirasi dengan kehidupan mereka, saya jamin pasti mereka mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan ini. Tapi sebaliknya, kalau Anda pernah bertemu dengan pemimpin yang Anda rasanya pengen respect, tapi susah banget untuk memberikan respect Anda atau hormat Anda kepada pemimpin itu, saya jamin pasti pemimpin itu tidak mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Nah, sekali lagi kita akan temukan jawabannya hari ini. Apa prinsip yang kepemimpinan yang Yesus ajarkan kepada kita dan yang dia praktekkan dan yang dia mau ajarkan kepada kita semua. Kita lanjutin saudara perjalanan kita mengikuti kehidupan Yesus. Dalam beberapa minggu terakhir kita sudah bicarakan bagaimana Yesus mengajarkan banyak orang tentang kerajaan surga. Dia juga mengadakan banyak mukjizat. Dia juga menyatakan dan memberitahu kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang Mesias, seorang juru selamat, dan dia adalah Tuhan, saudara. Ya kan? Nah, tapi saudara, saya percaya gini. Klimaks dari mukjizat Yesus atau puncak dari mukjizat Yesus yang Yesus lakukan itu adalah ketika Yesus membangkitkan seseorang yang namanya Lazarus dari kematian. Saudara. Mungkin banyak dari Anda yang besar di gereja, Anda tahu cerita ini. Tapi buat Anda yang nggak tahu, saya ingin rangkumkan cerita ini dengan cepat. Jadi ada satu keluarga, saudara, 2 kakak dan 1 adik, Maria, Marta, dan Lazarus, saudara. Nah, ternyata kita ketahui keluarga ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Yesus. Mereka keluarga dekat dengan Yesus. Suatu hari, Maria dan Marta mengirimkan berita kepada Yesus bahwa Lazarus adiknya itu sakit keras.
Yesus, adik kami, teman baikmu, Lazarus, itu sakit keras. Tolong datang ke sini secepatnya dan sembuhkan Lazarus. Tapi menariknya, waktu Yesus mendengar kabar tersebut, Yesus dengan sengaja bilang, nanti deh beberapa hari lagi baru kita samperin Lazarus. Dengan sengaja Yesus menunda kedatangannya. Dan tentu saja saudara, beberapa hari kemudian ketika Yesus sampai di kota Betania, ini kota Betania adalah kota di mana Maria, Marta, dan Lazarus itu tinggal. Begitu Yesus sampai, Lazarus sudah mati, saudara. Lazarus sudah meninggal beberapa hari. Jadi saudara, Lazarus ini bukan cuma mati, tapi dia ini udah benar-benar mati karena udah beberapa hari, saudara. Ya kan? Kalau hari ini mungkin Lazarus, keluarga Lazarus udah telepon pendeta, udah telepon gereja, udah telepon funeral home, kita udah nyanyi-nyanyi di gereja, kita udah acara penghiburan. Pada waktu itu, Lazarus itu di kebudayaan orang Yahudi, saudara. Orang yang meninggal itu tubuhnya itu dikasih balsem, dikasih rempah-rempah, saudara. Dan Lazarus ini tubuhnya udah ditaruh di dalam kuburan selama beberapa hari. Jadi sekali lagi, Lazarus ini benar-benar udah mati. Ini bukanlah cerita di mana ada seseorang dinyatakan mati, terus tiba-tiba beberapa jam kemudian orang itu bangkit, saudara. No, Lazarus udah mati berhari-hari. Tapi seperti Anda ketahui, kalau Anda pernah dengar cerita ini, Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Lalu Lazarus dibangkitkan dari kematian, saudara. Dan tentu saja kejadian ini membuat heboh, saudara. Berita tentang Yesus membangkitkan Lazarus itu tersebar kemana-mana. Bahkan diperkirakan kota Betania itu menjadi tourist destination atau tujuan pariwisata. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang datang ke kota ini ingin melihat apa yang terjadi. Tapi, saudara, berita tentang Yesus membangkitkan Lazarus juga terdengar oleh sekelompok orang yang selalu bertentangan dengan Yesus. Kelompok ini adalah kelompok imam-imam besar, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang selalu bertentangan dengan Yesus. Mereka dengar kabar bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu inilah yang terjadi, saya ingin bacakan, saudara. Dikatakan di sini, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apa yang harus kita perbuat? Orang itu membuat banyak mukjizat. Mereka meeting dan mereka berkata, ini Yesus ini kita mesti apain nih? Is this thing supposed to be next, Marco, or doesn't really. Apakah yang harus kita berbuat? That's the very next slide. Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Gimana nih, apa yang kita harus lakukan tentang Yesus ini? Kalau Yesus bikin onar terus atau keramaian terus, ini yang akan terjadi. Di ayat berikutnya dikatakan apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan selanjutnya orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita atau bangsa kita. Saudara. Kalau kita biarin Yesus membuat keramaian dan membuat onar terus, nanti orang-orang Romawi, raja Romawi, tentara Romawi akan menyita gedung ibadah kita. Nah, saya nggak mengerti, saudara, ini catatan sampingan aja. Kenapa ya orang-orang agamawi itu paling takut kalau apa yang mereka punya itu diambil, saudara. Bukan cuma zaman Yesus aja, zaman hari ini juga seperti itu. Kadang-kadang orang Kristen pun seperti itu, ya kan? Wah, ini COVID adalah cara pemerintah untuk menutup gereja-gereja nih. Kalau sampai dia yang kepilih jadi presiden, pasti kebebasan kita beragama akan diambil. Kita paling takut kalau misalnya apa yang kita punya itu diambil, saudara. Nah, kalau kita membuat keputusan, membuat komentar, memposting sesuatu berdasarkan ketakutan, biasanya ujung-ujungnya kita akan mengatakan atau posting hal yang aneh-aneh, saudara. Makanya ada banyak orang Kristen yang kesannya jadi aneh hari-hari ini.
Ya kan? Tapi itu untuk topik lain kali dah. Yang terjadi berikutnya adalah gini. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Mulai hari itu para pemimpin agama, imam-imam besar, orang Farisi sepakat mencari cara, mencari rencana untuk membunuh Yesus. Makanya di ayat berikutnya dikatakan karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya, saudara. Karena Yesus tahu ada sekelompok orang yang mencoba untuk membunuh dia, maka Yesus pun tidak lagi bergerak secara bebas. Dia tidak sembarangan tampil di depan umum. Semua langkah-langkah yang dia ambil sudah diperhitungkan. Jadi karena dia tahu orang-orang Farisi ini akan membunuh dia, dia mengungsi sebentar ke sebuah kota yang namanya Efraim. Dia berdiam di sana sebentar dengan murid-muridnya. Lalu beberapa hari kemudian Yesus dan murid-muridnya kembali ke kota Betania. Karena mereka ingin mengunjungi Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, waktu Yesus balik ke kota Betania, ini yang terjadi saudara, heboh saudara. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Mereka datang, waktu Yesus datang ke kota Betania, semua orang banyak datang untuk melihat Yesus. Tapi mereka bukan cuma mau ketemu Yesus, mereka juga ingin ketemu Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Lalu ayat berikutnya katakan imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Imam-imam kepala berpikir gini, wah mereka ini dapat nih momentum nih, kita harus matiin momentum mereka. Berarti yang harus kita bunuh nih bukan cuma Yesus aja, tapi yang harus kita bunuh Lazarus juga. Kenapa Lazarus perlu dibunuh? Di ayat berikutnya dikatakan sebab karena Lazarus, ada banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Kata mereka gara-gara Lazarus, ada banyak orang-orang Yahudi yang meninggalkan agamanya dan mulai menjadi pengikut Yesus. Saudara. Makanya mereka mau bunuh Yesus dan Lazarus juga mau dibunuh. Lalu yang terjadi keesokan harinya, di ayat berikutnya dikatakan, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, maka orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain berkata, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi yang terjadi keesokan harinya, Yesus dan para muridnya pergi menuju Yerusalem, saudara. Dan ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus ke kota Yerusalem. Kenapa? Karena memang pada waktu itu adalah musim hari raya Paskah. Mereka datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Dan orang-orang Farisi mulai khawatir, saudara. Kenapa? Karena setiap kali ada festival atau perayaan perayaan orang Yahudi, orang hari libur, hari besar Yahudi, itu ada begitu banyak orang dari daerah-daerah. Itu semuanya membanjiri kota Yerusalem. Semua mereka datang ke kota Yerusalem dan ngumpul di sana. Dan orang Farisi itu khawatir. Orang begitu banyak ngumpul di kota Yerusalem. Gimana kalau mereka semua meninggalkan agama Yahudi dan mengikuti Yesus? Ini gawat nih. Makanya kita harus melakukan sesuatu. Nah, sedangkan Yesus dan murid-muridnya, mereka sedang ada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nah, waktu mereka berjalan menuju Yerusalem, saudara, ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya yang sangat menarik yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Dikatakan seperti ini, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Lalu murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut, saudara. Jadi gini ceritanya. Mereka semua berbondong-bondong, orang banyak menuju Yerusalem, Yesus di depan, di belakang Yesus murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya. Lalu di belakang murid-murid Yesus itu ada begitu orang banyak yang mengikuti Yesus.
Jadi mereka rame-rame ke Yerusalem. Nah, mungkin tebakan saya hari itu sudah mulai sore, mereka berhenti, mereka men-stop perjalanan mereka dan akan melanjutkannya besok. Nah, waktu mereka berhenti dan beristirahat, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Dikatakan di ayat berikutnya, dikatakan sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Dikatakan sekali lagi, artinya Yesus sudah sering ngomong ini, tapi Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi kepada dia. Yesus bilang gini sama murid-muridnya, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia, Yesus, hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia, Yesus, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia, Yesus, akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia, Yesus, akan bangkit. Jadi Yesus sering bilang seperti ini sama murid-muridnya. Bahwa suatu hari nanti ada waktunya aku akan ditangkap dan dibunuh. Lalu aku akan bangkit. Tentu saja murid-muridnya enggak begitu mengerti, saudara. Nah, kali ini Yesus ngingetin mereka sekali lagi. Apa yang aku sering bilang bahwa aku akan ditangkap dan dibunuh, ini akan terjadi dalam waktu singkat. Jadi kalian harus ingat itu. Ya kan? Nah, mungkin saya ngebayangin gini, saudara. Murid-muridnya Yesus mikir, ini Yesus ini ngomongin apa sih? Iya kan? Kenapa sih Yesus ini ngomongin tentang mati, dibunuh, mati, dibunuh? Yesus, tidak tahukah engkau bahwa kita ini lagi dapat momentum yang bagus nih? Coba lihat tuh, pengikut kita begitu banyak. Ya kan? Orang-orang ini udah siap menjadikanmu raja. Yesus ini ngerusak suasana. Ngapain sih dia bilang kamu akan dibunuh, aku akan ditangkap, aku akan disalib dan sebagainya. Apa sih yang diomongin? Lalu ada 2 dari murid Yesus, waktu Yesus habis bilang aku akan ditangkap, dibunuh dan sebagainya. 2 dari murid Yesus yang namanya Yakobus dan Yohanes bilang gini, saudara. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Anda bayangin betapa kurang ajarnya, saudara. Yesus baru bilang bahwa dia akan ditangkap dan akan dibunuh. Tapi Yohanes dan Yakobus enggak dengerin itu, malah mereka minta sesuatu, saudara. Ya kan? Parah luarnya biasa, saudara. Yesus, ya sorry lah, kamu akan ditangkap, kamu akan dibunuh. Tapi bisa gak kamu kabulin permintaan kamu? Iya, Yesus selalu, Yesus hebat lah gitu. Tolong dong kabulin permintaan kamu. Ini mirip-mirip kalau kita lagi doa, bukan saudara? Kadang-kadang kan kita bilang, Tuhan engkau luar biasa, engkau hebat. Oh Tuhan saya punya permintaan nih, ini dong. Ya kan? Fokusnya selalu ke kita. Bukankah itu cara doa kita terkadang-kadang, saudara? Jadi Yohanes dan Yakobus bilang, Tuhan Yesus kabulkan dong permintaan kami. Lalu Yesus meresponinya dengan berkata, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Emang kalian minta apa sih? Yesus bilang gitu. Lalu kata mereka, Yohanes dan Yakobus, 2 orang ini, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Mereka bilang, Yesus kita kan udah populer nih. Nah sebentar lagi kalau Yesus jadi raja, tolong dong, ini kita Yohanes dan Yakobus, tolong dong jadiin kita wakilmu. Tolong dong jadiin kita orang nomor 2 dan nomor 3 setelahmu. Yesus akan selalu nomor 1 lah. Kita gak minta sebagai nomor 1, tapi kita mau sebagai nomor 2 dan nomor 3. Mereka lagi ributin soal posisi yang terhormat ini, saudara. Lalu Yesus meresponinya dengan berkata, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Berikutnya dikatakan, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dengan kata lain Yesus bilang gini,
kalian berdua ini nggak tahu apa yang kalian minta. Apakah kalian sanggup melalui apa yang aku akan lalui? Apakah kamu sanggup melalui penderitaan seperti yang aku akan lalui? Nah, karena Yohanes dan Yakobus nggak mengerti apa yang Yesus omongin, ya mereka bilang aja ya, jawab Yohanes dan Yakobus, kami bisa kok, kami sanggup kok melalui apa yang kamu lalui. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Berikutnya dikatakan Yesus berkata kepada mereka, memang kamu harus meminum. Yesus bilang gini, iya kamu benar. Kamu akan melalui penderitaan dan penganiayaan seperti yang aku lalui. Cuma kalian belum tahu aja. Lalu yang terjadi berikutnya juga menarik, saudara. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kan Yesus punya 12 murid. Yang minta posisi itu kan Yohanes dan Yakobus. Nah, 10 orang itu ketika mendengar percakapan antara Yesus, Yohanes, dan Yakobus itu marah. Tapi mereka marah tuh bukan karena gini, gila ini si Yakobus sama Yohanes kurang ajar banget nih ya. Yesus bilang dia akan dibunuh, dia akan mati, malah mereka minta posisi. Nah, yang ke-10 orang itu bukan marah karena itu, saudara. Mereka marah karena mereka gak diajak diskusi. Kalau lagi ngomongin posisi, kita juga mau dong jadi nomor 2 dan nomor 3. Jadi wakilnya Yesus. Kok kita gak diajak ngobrol, kok kita gak diajak ngebahas ini, kok cuma kalian doang yang ngebahas ini. Jadi Anda bisa bayangin Yesus mungkin mikir, gila ini gue salah nih milih murid-murid kayak begini. Ya kan? Akhirnya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya sekali lagi. Oke, kalian perhatiin benar-benar. Di ayat ini dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus bilang gini, kamu tahu cara kerja dunia ini? Orang yang punya kekuasaan, orang yang mempunyai posisi di atas, biasanya itu mendapat segala-galanya. Dan semua bawahannya itu bekerja dan melayani untuk memberikan apa yang orang di atas ini mau. Orang di atas selalu dapat semua-semuanya, orang yang di bawah selalu melayani orang yang di atas. Itulah versi dunia. Dan mungkin waktu Yesus bilang gitu, murid-muridnya juga bilang, ya kita udah tahu, makanya kita ributin, kita pingin jadi orang yang ada di posisi di atas, karena kita akan dilayani, karena kita akan dapat segala-galanya. Mungkin pada saat itu sekali lagi Yesus geleng-geleng kepala, saudara. Tapi akhirnya apa yang dikatakan Yesus selanjutnya, ini adalah untuk kita semua para pengikut Yesus. Terutama kalau Anda punya posisi kepemimpinan, baik di tempat kerja, di gereja, di pelayanan. Saudara, ini adalah prinsip yang harus kita bawa kemana-mana. Kemanapun kita pergi, kita harus pegang prinsip ini. Ini yang tadi saya bilang, saudara. Kalau Anda pernah ketemu pemimpin kayak gini, pasti Anda akan sangat respect sama pemimpin itu. Anda mau tahu inilah gaya kepemimpinan yang Yesus terapkan. Yesus bilang gini, tidaklah demikian di antara kamu. Kamu kan tahu kepemimpinan versi dunia di mana orang yang di atas dapat semua-semuanya, dapat fasilitas, semua orang yang di bawah bekerja melayani orang yang di atas. Ya kan, semua orang yang di bawah mencoba untuk memenuhi kemauan orang yang di atas, saudara. Yesus bilang gini, tidaklah demikian di antara kamu. Tidaklah demikian kalau kamu ingin menjadi pemimpin versi kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Kamu harus melakukan sesuatu yang berlawanan dengan versi kerajaan dunia. Kamu harus memimpin, cara kamu memimpin harus berbeda dengan versi kerajaan dunia. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia mau menjadi pelayan. Artinya gini, kalau kamu ingin menjadi besar, Yesus nggak masalah. Kalau kamu ingin punya posisi yang hebat, Yesus nggak masalah. Kalau kamu ingin memiliki banyak hal, Yesus nggak masalah. Nggak masalah kamu mau jadi ini, mau jadi itu, kamu mau punya semuanya. Tapi caranya Yesus bilang, barang siapa yang mau menjadi besar, kamu boleh pingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara. Bayangin gini, Yesus tanya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi terkemuka dan ingin menjadi besar? Semua tangan terangkat, saudara. Oke, kalau gitu, kalian yang mau jadi besar dan terkemuka, kamu harus menjadi pelayan dan hamba. Anda bisa bayangin tangan orang-orang mulai turun satu-satu, saudara. Kenapa, saudara? Buat kita hari ini, ketika kita dengar kata hamba atau pelayan, saudara, buat kita itu hanyalah sebuah konsep, ya kan? Oh, milikilah hati sebagai seorang hamba, milikilah sikap yang mau melayani, saudara. Buat kita itu cuma konsep, saudara. Tapi buat murid-murid Yesus, waktu Yesus bilang hamba dan pelayan, mereka tahu persis apa itu hamba dan pelayan, saudara. Mereka punya gambaran hamba dan pelayan itu seperti apa. Di dalam pikiran mereka begitu Yesus bilang hamba dan pelayan, pikiran mereka langsung kepikiran kepada budak, saudara, yang pada hari itu, pada zaman itu. Dan Yesus bilang, siapa yang mau menjadi besar, kamu harus menjadi hamba dan pelayan. Dan semua tangan mulai turun, saudara. Kalau kamu ingin menjadi hebat dan besar, sana berlomba-lomba untuk berdiri di barisan yang belakang. Dan kata Yesus berikutnya ini benar-benar mengambil excuse kita semua. Kita nggak bisa menghindar setelah Yesus mengatakan ini, saudara. Yesus bilang gini, karena anak manusia, karena aku Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau udah gini kita nggak bisa menghindar lagi, saudara. Bahasa gaulnya kalau udah begini kita udah nggak bisa ngeles lagi, saudara. Karena Yesus bilang, aku pun yang adalah Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau Yesus, Mesias, Tuhan datang untuk melayani, apalagi kita. Selesai kita nggak punya alasan lagi, saudara, untuk tidak melayani. Tapi saya rasa pada waktu itu murid-muridnya Yesus belum ngeh gitu, saudara. Belum mengerti 100% apa sih yang Yesus maksud. Siapa yang mau jadi besar dia harus menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terkemuka dia harus menjadi hamba. Mereka belum ngeh, saudara. Tapi saya jamin keesokan harinya murid-muridnya mengerti benar apa yang dimaksud Yesus. Karena ini yang terjadi keesokan harinya. Mereka menuju kota Yerusalem dan hari Kamis malam sebelum hari Paskah. Mereka duduk makan malam bersama-sama. Mereka menemukan sebuah ruangan di mana Yesus dan murid-muridnya makan bersama-sama. Nggak ada orang lain. Cuma Yesus dan murid-murid ke-12 muridnya. Di tengah-tengah mereka lagi makan malam, ini yang terjadi. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, dia mengikat pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Di tengah-tengah mereka lagi makan malam, Yesus bangun. Dia buka jubah kehormatannya. Jubah seorang rabi itu melambangkan kehormatan. Dia ikat handuk di pinggangnya. Dia mengambil tempayan, diisi air, dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Saudara, Anda bisa bayangin, saudara, berapa lama kita nyuci satu kaki, satu pasang kaki. Apalagi pada zaman itu orang kemana-mana pakai sendal terbuka, saudara. Betapa kotor kok kaki orang-orang pada saat itu. Tapi disinilah Yesus memberikan visual, memberikan gambaran kepada murid-muridnya.
tentang pemimpin versi kerajaan surga. Servant leader, pemimpin yang berhati hamba. Servant leader, pemimpin yang mau melayani, saudara. Bahkan waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, salah satu dari murid Yesus begitu tidak nyaman. Salah satu murid Yesus yang namanya Petrus bilang gini, kata Petrus kepada Yesus, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Aduh, jangan dong Yesus, sampai dia nggak nyaman Yesus mencuci kakinya, saudara. Jadi Anda bisa bayangin situasi pada ruangan itu, pada momen itu di mana Yesus dan ke-12 muridnya mungkin malam itu nggak ada suara di dalam ruangan itu, mungkin hening sunyi, saudara. Mungkin yang terdengar hanyalah tetesan air ketika Yesus membasuh ke-12 pasang kaki murid-muridnya. Kenapa, saudara? Murid-murid Yesus ini 12-12-nya, mereka tahu persis apa yang tangan Yesus bisa lakukan. Orang sakit disentuh oleh Yesus dengan tangan Yesus menjadi sembuh. Alam semesta ketika Yesus mengangkat tangannya dan memerintahkan badai untuk teduh. Badai menurut, saudara. Orang buta, orang lumpuh begitu disentuh oleh tangan Yesus, mereka sembuh. Dan tangan yang sama pada saat ini dipakai untuk mencuci kaki dari murid-muridnya. Kalau kalian sampai lupa, Yesus bilang, apa itu pemimpin yang berhati hamba? Ingatlah apa yang kulakukan padamu malam hari ini. Kemudian ini yang dikatakan Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus bilang, statusku karena aku cuci kaki murid-muridku, statusku gak berubah. Aku tetap guru dan aku tetap Tuhan. Dengan kata lain, Yesus itu adalah orang yang secure, saudara. Yesus itu adalah orang yang aman tentang jati dirinya, tentang siapa dia. Makanya buat Yesus ketika dia melayani orang, dia gak pernah merasa bahwa statusnya itu terancam. Karena hanya orang yang secure, hanya orang yang aman, hanya orang yang mengerti tentang siapa dirinya di mata Tuhan, merekalah yang berani melayani orang lain. Justru orang yang gak tahu siapa statusnya di mata Tuhan, mereka lah yang orang-orang yang takut melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka selalu terancam. Gila, gue bos. Gila, gue pemimpin. Jangan sampai kelihatan gue orang-orang gue ngerjain ini. Jangan sampai kelihatan orang-orang gue ngerjain itu. Apa kata orang lain kalau mereka lihat gue ngerjain hal itu? Orang yang enggak aman tentang siapa jati dirinya dan siapa dirinya di mata Tuhan, mereka selalu terancam ketika mereka melayani. Tapi justru orang-orang yang merasa aman dan tahu siapa dia di mata Tuhan, buat orang-orang seperti itu pelayanan itu enggak pernah mengancam status diri mereka. Berikutnya dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Berikutnya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Selanjutnya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus bilang gini, kalau kita udah mulai merasa sombong, kalau kita udah merasa kita ini big deal atau big shot, carilah kaki-kaki yang kita bisa cuci. Carilah orang-orang yang kita bisa layani. Yesus, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bahasa Inggrisnya, diberkatilah kamu yang mempraktekkan ini. Diberkatilah kamu yang melakukan hal ini. Sekarang kan kamu udah tahu apa yang harus kamu perbuat. Lakukanlah. Dan orang yang melakukannya akan diberkati.
Saya ingin tutup pesan kita hari ini dengan berkata ini, saudara. Pertama-tama, kalau Anda berpikir bahwa servant leader atau pemimpin yang berhati hamba itu adalah gaya kepemimpinan yang nggak perlu berbuat apa-apa, yang nggak perlu membuat keputusan, yang nggak peduli dengan hasil dan kemajuan, kayaknya Anda salah mengerti tentang konsep servant leader, saudara. Servant leader atau pemimpin yang berhati hamba, mereka peduli dengan hasil dan progres dan membuat keputusan yang baik. Mereka peduli dengan semua itu. Hanya saja caranya berbeda, saudara. Servant leader atau pemimpin yang berhati hamba adalah kepemimpinan yang mendahulukan orang lain. Pemimpin yang ingin melayani orang lain. Artinya gini, saudara, sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita? Sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang kita pimpin? Bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya? Posisi yang kita punya, pengaruh yang kita punya, sumber daya yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, hikmat yang kita punya untuk membantu orang lain, saudara. Dan bukan hanya membantu, saudara, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya untuk kemajuan orang lain. Bayangkan apa yang terjadi kepada dunia ini, saudara. Kalau enggak gini deh, Anda enggak perlu bayangin, karena Anda sudah melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsa Romawi, kerajaan Romawi yang begitu berkuasa dan kuat. Bangsa Romawi, bangsa Yunani, di mana mereka selalu menyeru-nyerukan strength and power, kekuasaan dan kekuatan. Siapa yang lebih kuat, dia yang lebih menang, saudara. Sedangkan para pengikut Yesus mempraktekkan yang namanya melayani orang lain. Hari ini pertanyaan saya, siapa yang lebih bertahan? Kemana kerajaan Yunani, kemana kerajaan Romawi? Dan hari ini ada berapa banyak para pengikut Yesus? Di zaman waktu itu, di mana wanita-wanita dan orang-orang miskin, anak-anak kecil, saudara, mereka dianggap penduduk kelas 2, mereka diabaikan, mereka dilupakan. Para pengikut Yesus memilih untuk melayani mereka. Para pengikut Yesus memilih untuk mengangkat derajat mereka. Bahkan zaman pada saat itu di mana pandemi penyakit itu sering muncul, saudara. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit, orang-orang yang mempunyai posisi yang baik, mereka dengan mudah meninggalkan kota tersebut karena mereka takut tertular, saudara. Mereka lari keluar dari sebuah kota yang mengalami pandemi penyakit. Orang-orang Kristen, para pengikut Yesus, mereka lari ke dalam, bukan mereka lari keluar. Mereka memilih untuk masuk dan merawat orang-orang yang sakit. Come on. Ini adalah cerita kita semua sebagai pengikut Yesus. Saudara, saya tahu ini nggak natural, ini nggak alami, ini nggak otomatis. Saya tahu, ya kan? Yang natural, yang alami adalah kita mengisi kalender kita, kita mengisi jadwal kita untuk keperluan kita sendiri. Yang otomatis adalah kita mencari kenyamanan, kita mengejar kenyamanan. Yang umum adalah kita berkata gini, aduh gue sibuk, aduh gue gak punya waktu untuk melayani orang lain. Tapi Yesus mengingatkan kita pada hari ini, siapa yang mau menjadi besar dan terkemuka, biarlah dia menjadi pelayan dan hamba. Kenapa? Karena Yesus ingin mengingatkan kita semua, saudara. Ujung-ujungnya di akhir kehidupan kita, itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kita miliki dan seberapa banyak yang kita bisa kumpulkan di dunia ini. Ujung-ujungnya di akhir kehidupan kita, yang akan menjadi kesimpulan, yang akan menjadi cerita kehidupan kita ketika kita sudah tidak ada, yaitu seberapa banyak kita memberi dan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan untuk orang lain. Makanya saya tulis ini, saudara. Anda bisa tulis di Facebook, Anda bisa tulis di Twitter. It is not enough
to wait for the opportunity to serve. We need to look for the opportunity to serve. Bahasa Indonesianya, tidak cukup buat kita hanya menunggu kesempatan untuk melayani orang lain. Melainkan kita harus mencari kesempatan. Dengan sengaja, kita dengan berinisiatif kita harus mencari kesempatan untuk melayani orang lain. Greatness is found in serving. Kehebatan itu ditentukan dengan melayani. Makanya sekali lagi, ketika Anda melihat orang-orang mempraktekkan ini, Anda menjadi terinspirasi. Ketika Anda menemukan orang-orang seperti ini, Anda menjadi respect dan menghormati orang tersebut. Sekali lagi, kalau Anda mau jadi orang hebat, gunakanlah setiap kesempatan untuk melayani. Demi kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan, kami diingatkan bahwa pada akhirnya dalam kehidupan kami itu ditentukan dari seberapa banyak yang kita berikan dan apa yang kami perbuat untuk orang lain. Kehidupan kami tidak ditentukan dari seberapa banyak hal yang kami kumpulkan dan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kalau kami punya pengaruh, kalau kami punya orang-orang yang kami pimpin, kalau kami punya keluarga, kalau kami punya teman-teman, pastikan kami menjadi orang yang mempunyai mental untuk melayani. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hari ini kami diingatkan bahwa kehebatan itu ditemukan di dalam melayani. Greatness is found in serving others. Dan terima kasih hari ini kami juga diingatkan bahwa Yesus pun rela untuk mencuci kaki murid-muridnya. Yesus pun mempraktekkan, Yesus pun memberikan kita gambaran tentang apa artinya pelayan, apa artinya pemimpin yang melayani. Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan dengan firman yang kami dengar hari ini. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa melayani orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa biar berkat-Mu yang terbaik tercurah atas kami semua. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan ada dalam kehidupan kami dan mengikuti kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua dari Anda yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih sekali lagi telah beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week.